Pemirsa, perampokan sadis terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Melawan perampok yang menggunakan senjata tajam, seorang ayah beserta anaknya terluka parah. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan BLT. Mereka bahkan nekat menerobos pagar yang dijaga. Juga terlibat pengadangan dan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Ambon, Maluku. Ambulans yang membawa jenazah ke lokasi pemakaman diadang puluhan orang di jalan. Mereka mengambil paksa jenazah untuk dibawa ke rumah duka. Mankan 5 anak buah John K. yang masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara kuasa hukum John K. berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Pemirsa, sejumlah rumah ambles dan rusak akibat tanah longsor di Palopo, Sulawesi Selatan pada Jumat kemarin. Peristiwa longsor serupa terjadi di wilayah yang sama pada pekan lalu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merilis peta zona kerentanan gerakan tanah Juni 2020 yang menunjukkan kota Palopo berpotensi menengah hingga tinggi. Pasca penutupan pasar tradisional Gembrong Baru, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terkait adanya 4 pedagang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sejumlah pedagang tetap nekat berjualan di area samping pasar dengan alasan belum mengetahui adanya rencana penutupan pasar. Pengunjung objek wisata Taman Safari terus meningkat usai kembali dibuka sejak 15 Juni lalu. Ya, sejumlah wisatawan antusias meski diwajibkan mengikuti aturan jaga jarak atau physical. Ramai dilalui pengendara yang hendak berwisata di akhir pekan ini. Buka tutup sistem satu arah pun diberlakukan guna melerai kepadatan kendaraan. Dan berikut laporan Bayu Pradana dan juru kamera Erin Nugra. Jakarta kembali menutup Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Pasca dibukanya CFD Sudirman Tamrin pada minggu lalu 21 Juni 2020. Sebagai gantinya, kawasan CFD dialihkan ke 32 ruas jalan di ibu kota. Kini mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan. Selain keluarga, mayoritas pengunjung yakni para pesepeda yang hendak berolahraga di kawasan Ancol. Ya, seperti apa? Ini dia resmi menghentikan PSBB proporsional. Sejak Sabtu, Kota Bandung memasuki tahapan tatanan normal baru dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru AKB. Bisa Kepala Sekolah SMPN 3 Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Pemkot pun menggelar rapid test yang berdampak pada sektor ekonomi. Ada sejumlah bisnis yang justru pemirsa, ribuan kilogram jamur enoki telah dimusnahkan pemerintah. Namun faktanya, jamur enoki masih dijual di pasar tradisional Jakarta. Kementerian Pertanian tengah meneliti jamur enoki yang mengandung bakteri Listeria monocytogenes. Kejadian luar biasa atau KLB ditetapkan di sejumlah negara akibat. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, sejumlah usaha termasuk UKM terpaksa gulung tikar. Namun, ada juga bisnis yang justru panen saat pandemi. Ya, salah satunya adalah peluang usaha masker kain yang menangguk untung jutaan rupiah. Baik, Gelora Bung Karno, Jakarta masih menjadi tempat olahraga favorit warga Jakarta. Pihak pengelola membatasi maksimal 1.000 pengunjung setiap 1 jam. Dan khusus area Ring Road Stadion Utama GBK diterapkan 8 shift mulai pukul 5 pagi hingga 6 sore. Ya, dan berikut laporan Bunga Ayu dan juru kamera Oki Mahendrada dan Didit Octavian. Tatanan normal baru, sejumlah objek wisata Jakarta telah kembali dibuka. Namun, kawasan wisata Monas yang berada di Ring 1 di ibu kota masih belum kembali beroperasi. Ya, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pengunjung yang membludak mengingat kawasan Monas mampu menampung 5.000 pengunjung. Ya, lalu seberapa besar dampak kerugian pandemi COVID-19 bagi sektor pariwisata Jakarta? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Syafitas Nasyar beberapa waktu yang lalu.